الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tafsirul Muyassar di surah Al-Bayyinah. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, perhatikan ada lam yakun. Lam yakun, kana, yakunu, dan pecahannya itu beramal. Kana, yakunu. Ya, butuh ada isim, butuh ada khabar. Di sini alladzina isim mausul mabniun al-fath fi mahalli raf'in isim yakun. Mana khabarnya? Munfakkin, mansub. Isim atau khabar lam yakun. Jadi orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang musyrikin itu lam yakun, tidak akan munfakkin, tidak akan meninggalkan kekufuran mereka, kebatilan mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Hatta ta'tiyah, hatta dia menasab dengan ad mudmarah wujuban. Jadi hatta menasab dengan an mudmaratan wujuban. Dia bukan hatta yang menasab langsung.
tapi mudmaratan wujuban. Ta'tiya mansub dengan fathah. Ya, sampai datang kepada mereka al-bayyinah, keterangan yang jelas, bukti yang nyata. Ya, kita baca dari tafsir. Ay lam yakunil ladzina kafaru minal yahudi wan nasara. Jadi ahlul kitab ditafsirkan sini dengan al-yahud wan nasara. Semua jamak. Al-yahudu jamak dari yahudiyun. Nasara jamak dari nasraniyun. Jadi orang-orang kafir dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, wal musyrikin. Ya, wal musyrikin, orang-orang musyrikin itu lam yakun. Ya, tidak akan mufakin. Apa artinya mufakin? Ay tarikin. Taraka yaturku, tarik. Lam yakun tarikina. Itu tidak akan meninggalkan kufrahum. Apa yang mereka tinggalkan? Kekufuran mereka. Ya, kebatilan mereka, kesyirikan mereka, kesesatan mereka. Terus tidak akan meninggalkan hal tersebut hatta sampai ta'tiyahumul alamah, sampai datang kepada mereka al-alamah, itu tanda allati wu'idu biha, yang mereka sudah dijanjikan dengan tanda tersebut fil kutubis sabiqatih, di kitab-kitab yang sebelumnya. Apa al-bayyinah tersebut? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Alamat tersebut, al-bayyinah tersebut, Rasulun minallah, yaitu seorang Rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala, utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulun nakirah, setelahnya jumlah, yatlu suhufan mutahhar. Rasul dari Allah, utusan dari Allah yang membaca suhuf, lembaran-lembaran mutahhara yang suci. Siapa Rasul yang dimaksud? Perhatikan tafsir. Wahia. Safrun. Hiya kembali ke mana? Rasul mudzakkar. Kenapa pakai hiya? Hiya kembali ke mana? Khairuddin. Kembali ke mana hiya? Suhail. Wahia. Dan dia adalah hakiki. Al-alamah, al-bayyinah. Alamat tersebut, al-bayyinah tersebut adalah Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bukan pakai huwa, hiya, karena al-alamah, al-bayyinah muannas. Jadi al-bayyinah tersebut, ya, yang mereka tunggu, yang mereka nanti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulun minallah. Inilah al-bayyinah yang dimaksud. Al-alamatul lati wu'idu biha. Tanda yang mereka sudah dijanjikan di kitab-kitab sebelumnya. Dan ini bisa dibuktikan oleh, ya, para sahabat yang sudah masuk Islam. Ya, dari kalangan orang Yahudi, itu sahabat yang mulia Abdullah ibnu Salam. Ya, masuk Islam. Sebelumnya Yahudi. Kalau yang Nasara, itu sahabat yang mulia Salman Al-Farisi. Walaupun sebelumnya adalah penyembah api, Majus. Ya. Dan ini panjang kisahnya. Kisah yang sangat, ya, luar biasa. Kisah keislaman Salman Al-Farisi. Baik. Juga dari Nasara ada An-Najashi radhiyallahu anhu. Najashi. Ya. Ya. Raja Habasyah. Ya. Masuk Islam. Bahkan Nabi salat gaib. Ya, untuk Najashi ini. Ya, karena dia meninggal di tengah orang-orang Nasara, tidak ada yang salati. Nah, salat gaib disyariatkan ketika sudah ada yang salati, ya sudah, ada salat gaib. Ya, ada orang, ya, hilang, ya, dicari tidak ditemukan. Ya sudah. Ya, ditemukan cuma barang-barangnya misalnya, lama-lama, ya, itu salat gaib. Ya, salat gaib.
Bisa dipahami sini? Jadi ada di kitab-kitab sebelumnya. Itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan akan datang nabi akhir akhir zaman. Baik. Bagaimana sifatnya? Yatlu suhufan mutahharah. Apa tafsirnya? Ay yatlu Qur'anan, yang membaca Al-Qur'an fi suhufin mutahharah. Berada dalam lembaran-lembaran yang suci. Berada dalam lembaran-lembaran yang suci. Baik. Fiha kutubun qayyimah. Pada lembaran-lembaran tersebut ada kutub. Ya. Kutub di sini ditafsirkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ay maktubat qayyimah. Ya, kutub jamak dari kitab. Kitab artinya maktub. Jadi kutub maktubat. Ya. Dan ini tidak ada pertentangan dengan apa yang disebutkan di sini. Apa kata disebutkan di sini? Fi tilkas suhuf ya al-mutahharah akhbarun shadiqah. Khabar-khabar yang benar, yang pasti benarnya. Itu Al-Qur'an ya. Dalam Al-Qur'an maksudnya itu terdapat berita-berita, khabar-khabar. Ya, cerita-cerita yang shadiqah, yang pasti benarnya. Karena Al-Qur'an apa? Dzalikal kitabu la raiba fih. Tidak ada keraguan sedikit pun dalamnya. Jadi tidak seperti tuduhan orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Al-Qur'an, katanya asatirul awwalin, cerita-ceritanya orang terdahulu, dongeng-dongeng. Ya, padahal sebaliknya, Al-Qur'an itu la raiba fih. Tidak ada fiksi dalam Al-Qur'an, ya, tidak ada fiksi sesuatu yang tidak nyata, ya, tidak ada hakikatnya. Baik. Wa awamiru adilah. Yang ada di Al-Qur'an adalah perintah-perintah yang adilah, yang adil. Bagaimana tidak? Perintah tersebut datang dari Dia yang Al-Hakim, yang Maha Al-Hakim, Maha memiliki hikmah dari seluruh perintah dan larangannya, dalam seluruh ketetapan dan ketentuannya. Tahdi ilal haqqi wa ila siratim mustaqim. Yang mana semuanya itu, seluruh isi dari Al-Quran itu membimbing seorang hamba kepada al-haq, kepada kebenaran. Ini pelajaran kepada kita, kalau kita mau tahu kebenaran, mau kenal al-haq, baca Al-Quran, pelajari tafsir dari Al-Quran. Wa ila siratim mustaqim, dan juga ya, semua itu membimbing seorang hamba kepada jalan yang lurus. Dan tidak mungkin seorang bisa berada di atas jalan yang lurus tanpa dia mempelajari Al-Quran. Ya, tidak akan mungkin. Mustahil. Baik. Jadi fiha kutubun qayyimah. Baik. Ini yang kita sebutkan tafsirnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah ahlul kitab, ya, alladzina utul kitab, ahlul kitab sama, itu orang-orang yang diberi kitab. Itu tafarraq, bercerai-berai, berpecah belah. Illa kecuali min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali setelah datangnya kepada mereka al-bayyinah. Setelah datangnya kepada mereka al-bayyinah. Siapa al-bayyinah tadi? Rasulun minallah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca tafsirnya, wa makhtalafa alladziina utul kitaba minal yahudi wan nasara. Ya. Perhatikan. Dan tidaklah berselisih. Jadi tafarraqa ay ikhtalafa. Tafarraqa ikhtalafa. Tidaklah berselisih alladziina utul kitab, orang-orang yang diberi kitab, minal yahudi wan nasara, dari orang-orang Yahudi dan Nasara, fi kauni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu dalam keberadaan, tentang keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulan haqqan. Ya. Baik. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang sebenarnya, rasul yang benar,
Ya. Lima yajidunahu min na'tihi fi kitabihim. Itu dasarnya semua karena apa yang mereka dapati. Ya, yajidun, wajada yajidu, ya, apa yang mereka dapati min na'tihi, dari na'at, dari sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyebutan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabihim. Ya, dalam kitab-kitab mereka. Tidaklah mereka berselisih illa kecuali mim ba'di ma tabayyanu, kecuali setelah jelas. Ya, jelas bagi mereka annahun nabi, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul nabi alladzi wu'idu bih. Nabi yang mereka dijanjikan dengannya fit Taurat wal Injil. Baik. Itu betul-betul nabi yang dijanjikan untuk mereka dalam Taurat dan Injil. Jadi fakanu mujtami'ina ala sihhati nubuwatih. Jadi mereka asalnya bersepakat akan kebenaran kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa mereka dapati? Ada Nabi akhir zaman, ini begini sifat. Jadi ini kapan? Sebelum diutus. Ya, mereka kan beriman kepada kitab mereka. Ya, di antara yang mereka imani ini tentang kabar berita tentang akan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini fakanu mujtami'ina ala sihhati nubuwati, ini apa yang mereka dapati dari kitab-kitab mereka. Ya, mereka sepakat Yahudi dan Nasara bahwasanya akan ada nabi akhir zaman. Sifatnya seperti ini. Tapi perhatikan falamma bu'itsa ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala nabi betul-betul diutus. Ya, kan sebelum nabi diutus beritanya sudah ada. Penyebutan Nabi SAW sudah ada. Akan datang Nabi seperti ini sifatnya dalam Taurat dan Injil. Oleh karena itu Abdullah bin Salman Al-Farisi itu tahu persis, punya ilmu tentang tanda ini. Ya, punya ilmu tentang berita ini, lengkap dengan tanda-tandanya yang betul memastikan bahwasanya dia betul-betul Nabi. Dan mereka sudah cocokkan langsung dengan mata kepala, langsung. Tapi falamma bu'itsa, maka tatkala betul-betul Nabi diutus, ya nyata sudah, ya bukan sekedar khabar dari Alkitab saja, ya bukan sekedar ciri-ciri tanda saja, betul-betul sudah ada di depan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diutus, tafarraqu. Mereka pun bercerai-berai, berpecah belah. Bagaimana bentuknya, Ustaz? Faminhum man amana bih. Di antara mereka ada yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minhum man jahada nubuwatah baghyan wa hasada. Dan di antara mereka ada yang menolak, mengingkari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam baghyan, karena pelampauan batas, wa hasadan, dan iri dengki. Bukan karena tidak tahu. Tahu mereka. Ya. Bahkan disebutkan apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ah. Mereka kenal, tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ya. Antum kalau jemput anak di sekolah, ya pakaiannya sama, gundul-gundulnya sama, ya besar-besarnya sama, pendek-pendeknya sama, lucu-lucunya sama. Tidak ada orang cerita, ya si anu salah ambil anak. Ya, anaknya orang dia jemput, bukan anaknya. Ya. Tidak tertukar itu anak. Ya. Itu saking jelasnya penggambaran tentang Nabi SAW. Tapi bersama dengan itu, mereka ada yang beriman, ada yang kafir. Ini makna tafarruq. Ini makna berselisih. Ya, berpecah belah. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ustaz, kenapa disebutkan hasadan? Ada kata-kata hasad. Karena ketahuilah, ya, ahlul kitab, ya, itu mengira Rasul yang terakhir ini, Nabi akhir zaman ini, itu Nabi kita SAW itu diutus dari Bani Israel. Ya. Ya. Mereka berbangga Bani Israel, banyak Nabi Rasul diutus. Ternyata diutus dari kalangan orang-orang Arab.
Diutus dari kalangan orang-orang Arab. Mereka tidak mau, iri. Ya, hasadan min indi anfusihim. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Mereka iri. Ya, iri terhadap orang Arab. Ya. Perhatikan ya orang-orang Yahudi di kota Madinah ya. Dengan 3 suku besarnya di situ, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Yang tiga kabilah ini ujung-ujungnya semuanya terusir. Yang asalnya sebelumnya diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tinggal di Madinah bersama kaum muslimin. Tapi karena pengkhianatan mereka satu-satu diusir. Ya, terusir dari kota Madinah. Banu Nadir, Bani Qainuqa, Banu Quraidah. 3. Orang-orang Yahudi ya dengan orang-orang Arab ya di kota Madinah itu sebelum datangnya Islam itu biasa berperang. Ya, biasa mereka berperang. Ya. Orang-orang musyrikin ya. Jadi mereka orang Yahudi kalau sudah berperang dengan orang musyrikin sering mengancam. Tunggu kok. Ya, nanti akan diutus Nabi akhir zaman. Coba lihat. Ini sampai mengancam saking yakinnya ya. Saking yakinnya mereka dengan khabar ini. Tunggu, awas. Kalau datang Nabi akhir zaman, kami akan perangi kalian bersama Nabi tersebut. Ini diulang-ulangi terus. Ini sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka kan tidak tahu ini Nabi akhir zaman dari mana keturunannya, ya enggak? Mengancam terus, awas. Ya. Jadi ini orang Yahudi ngomong ke orang Arab, orang musyrikin. Tunggu, awas, keluar Nabi akhir zaman, kami akan bersama beliau, bersama dia memerangi kalian. Ya, itu mereka dapat dalam kitabnya. Ya. Itu yang mereka dapat dalam kitabnya. Ternyata diutus oleh Nabi SAW. Dari mana? Kalangan orang Arab. Musuh mereka. Ya. Mereka kira dari Bani Israel ya. Tidak. Dari orang Arab. Sila mereka. Mereka tahu sudah ini. Masa Salman Al-Farisi tahu. Masa Abdullah bin Salam tahu, mereka tidak. Ya. Paham ini? Tahu semua. Cuman itu. Tafarraq. Mereka berselisih. Ada yang beriman, ada yang tidak. Antum tahu kisahnya Najasyi? Raja Najasyi, tahu kisahnya? Ketika para sahabat hijrah. Ya, hijrah pertama, hijrah kedua ke Habasyah. Ya, itu ada kisah ringkas. Ya, intinya sahabat membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada An-Najasyi. Ya, salah surah Maryam dibacakan itu. Menangis. Bercucuran air mata. Ya, mana ujung-ujungnya diberi jaminan keamanan, tidak akan diganggu mereka. Mereka tetap di atas Islam, di atas tauhid tanpa diganggu. Aman. Datang utusannya orang kafir Quraisy untuk membujuk Raja Najasyi dengan hadiah-hadiah. Ya. Ya, supaya para sahabat ini dikembalikan ke Mekah, tidak dikasih. Coba. Yang mana? Masuk Islam. Ya. An-Najasyi masuk Islam. Bisa dipahami? Ya, sebelumnya lagi pamannya Khadijah, Waraqah bin Nawfal. Cuma pendek umurnya, tapi dia bilang kalau saya dapat kamu, ketika kamu mengganggu, saya akan bela kamu. Ini di mana dia dapat berita-berita begini nih? Dari kitab sebelumnya. Sebutkan Sahih Bukhari, antum baca awal Sahih Bukhari, awal turunnya wahyu. Ini Waraqah bin Nawfal. Berapa kalimat-kalimat. Sebenarnya kalau masa kita kalah sama Waraqah bin Nawfal. Dilapor sama Khadijah ini. Nabi Muhammad dapat begini. Di Gua Hira ada datang An-Namus. Malaikat Jibril ya. Bentuknya gini-gini. Oh yang itu Namus itu. Dikenal. Malaikat Jibril dia tahu itu. Kenapa? Ciri-ciri ada. Oh itu datang yang datang juga kepada Nabi Musa, karena ini Waraqah bin Nawfal punya Taurat. Ngerti ilmu tentang Taurat. Itu juga yang turun kepada Nabi Musa. Kan satu jalurnya. Ya, wahyu turun melalui malaikat Jibril. Coba bayangkan Ini kenapa kok bisa? Karena wahyu. Nah, mereka tidak mau beriman. Berpecahlah mereka. Setelah
datangnya al-bayyinah. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelumnya apa? Dikatakan mujtami'in. Mereka asalnya sepakat. Ya, Yahudi dan Nasara itu dalam kitab mereka, Injil, Taurat itu ada. Ya, pemberitaan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sepakat bahwasanya ini Nabi ada. Ciri-cirinya begini, mereka sepakat. Tapi falamma bu'itha tafarraqu. Tapi tatkala betul-betul ada di hadapan mereka terutus, lengkap dengan alamat-alamatnya yang ada di kitab mereka, tafarraqu. Mereka berpecah belah, mereka berselisih. Ada yang beriman, ada yang kafir. Bisa dipahami? Baik. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka tidaklah diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin. Ya, mukhlisin ini sebagai hal. Betul-betul dalam keadaan dia murnikan agama, amalan seluruhnya hanya untuk Allah. Cukup hunafa. Dia berpaling dari selain Allah, mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala sama. Ini perintah ini bukan baru dari Nabi SAW. Sebelumnya sudah ada perintah. Coba lihat kisah Rasul yang pertama diutus. Nabi Nuh alaihissalam. Rasul yang pertama. Nabi yang pertama Nabi Adam. Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Coba seruannya. Disebutkan dalam surah Al-A'raf. Ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, ya, Nabi Lut, kemudian Nabi Syuaib. Itu semuanya sama. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada untuk kalian Tuhan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari dulu. Oleh karena itu dikatakan agama para nabi itu satu, itu Islam. Apa Islam? Al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya, ini jauh sebelum Nabi SAW diutus. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Khalilullah. Coba lihat. Ya. Bagaimana dakwahnya? Sama. Suruh ajak bapaknya, dibujuk bapaknya. Ya, dalam surah Maryam disebutkan. Ya abati, ya abati, ya abati, ya abati. Wahai ayahku, wahai. Ajak baik-baik. Untuk apa? Meninggalkan berhala yang dia sembah. Bahkan dia pembuat patung, pembuat berhala. Suruh tinggalkan. Ya, bahkan terjadi apa? Kisah. Ya, kaumnya pergi pada sebuah acara. Ya, ditinggalkan berhalanya. Ya. Nabi Ibrahim hancurkan berhala tersebut seluruhnya. Kecuali satu, yang paling besar. Ya, disebutkan dalam surah Al-Anbiya. Jadi ini semua sama. Wa ma umiru, mereka tidak ada diperintah illa liya'budullah, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, tidak kepada selainnya, tidak kepada patung, pohon, bebatuan, jin-jin, boy-boy, saukan-saukan, tidak. Ya. Kolahu-kolahu, ya, batu-batu cincin dan yang lain, tidak ada. Bisa dipahami? Ya, apalagi itu jenglot-jenglot, ya, keris-keris. Bisa dipahami? Jadi perintahnya sama. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat, dan agar mereka melakukan salat dan membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agamanya lurus. Perhatikan tafsirnya. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah fi sairi syara'i, dalam seluruh syariat. Perhatikan penekanannya. Dalam seluruh syariat. Ya, dalam Taurat, dalam Injil, apalagi dalam Al-Quran, seluruh syariat. Illa, kecuali liya'budullaha, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu. Jangan lupa ya. Kalau ada perintah tentang ibadah, ini harus ada wahdahu. Ya, itu dipahami karena kewajiban kita bukan hanya ibadah, tapi ibadah yang murni, yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin, apa artinya? Qasidina bi'ibadatihim wajhah. Mereka beribadah itu dalam keadaan betul-betul memaksudkan, menginginkan dengan ibadah tersebut agar bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan
surga Allah Subhanahu wa taala. Karena orang mampu memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala itu hanya dalam surga. Dan inilah kenikmatan tertinggi. Kenikmatan yang paling lezat. Ya, ya. Kenikmatan tertinggi yang ada dalam surga. Hunafa ay ma'ilina 'anil syirk ilal iman. Itu mereka berpaling dari kesyirikan menuju al-iman, ay tauhid. Ya, jadi mukhlishina lahuddin hunafa, boleh dikuatkan. Ya, double penguatnya. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Dan mereka diperintah untuk melaksanakan salat wa yu'tuz zakah ay wa yu'addu zakah. Wa yu'addu az-zakah, agar mereka membayar zakat. Ya. Wa dzalika huwa dinul istiqamati wa huwal Islam. Ini agama yang lurus, itu agama Islam. Lanjut. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin itu berada dalam neraka jahanam. Mereka kekal dalamnya dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Ya, dalam ayat ini terdapat 4 ancaman, 4 ya perkara yang merupakan ancaman kepada orang-orang musyrikin. Ya. Yang pertama, innal ladzina kafaru. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka orang-orang kafir. Sungguhnya orang-orang kafir. Ya, dari kalangan ahlul kitab dan orang musyrik. Ini yang pertama. Ya, vonis ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika Nabi SAW diperintah, "Qul," katakan oleh Muhammad, "Ya ayyuhal kafirun." Wahai orang-orang kafir. Jadi ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, diancam fi nari jahannam. Ya, tempatnya di neraka jahanam. Ini yang kedua. Yang ketiga, khalidina fiha. Yang ketiga, mereka kekal dalamnya. Yang keempat, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah syarrul bariyah. Sejelek-jelek makhluk. Sejelek-jelek makhluk. Ini 4. Ya, sekaligus. Ancaman bagi para pelaku kesyirikan. Diancam bahwasanya itu merupakan bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tempatnya di neraka jahanam, kekal dalamnya selama-lamanya, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Perhatikan tafsirnya, ay innal ladzina kafaru minal yahudi wan nasara wal musyrikin. Jadi ahlul kitab ditafsirkan dengan Yahudi dan Nasara. Karena hanya ini yang disebutkan, ya. Ya, ahlul kitab sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara dan orang musyrikin. Jadi ini levelnya sama, sama-sama kafir. Iqabuhum, siksaan untuk mereka, naru jahannam. Ya, siksaan untuk mereka apa? Neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka kekal dalamnya. Ulaika hum asyaddul khaliqati syarran. Mereka adalah makhluk yang paling ya keras syarran, ya paling keras kejelekannya. Paling dahsyat syarran, kejelekannya. Ya, syarrul bariyah. Karena syar dan khair itu asalnya isim tafdhil. Itu ada proses dalam sharaf sehingga hilangkan hamzanya. Jadi syar dan khair. Baik. Jadi asyaddul khaliqati syarran. Kemudian ini golongan pertama, golongan kedua, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, mereka itulah khairul bariyah. Sebaik-baik makhluk. Tafsirnya, perhatikan, innal ladzina shaddaqullaha wattaba'u rasulah wa 'amilus solihat ulaika hum khairul khalqi. Sungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti rasulnya, wa 'amilus solihat, dan beramal dengan amalan saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Ya. Jadi keimanan itu mengharuskan kita membenarkan dan juga mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan saleh tidak dikatakan amalan saleh kecuali dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Yang pertama dia wujudkan asyhadu an la ilaha illallah. Kedua dia wujudkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dikatakan amalan saleh.
Kapan tidak terwujud dua ini, hilang satu, apalagi dua-duanya, maka tidak dikatakan amalan saleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan bagi mereka sebagaimana Allah menyebutkan balasan bagi orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang musyrikin. Balasan bagi orang-orang beriman dan beramal soleh, jazaohum 'inda rabbihim. Balasan untuk mereka di sisi Rabbnya, jannatu adan, itu surga-surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyya rabbah. Jadi demikian itu adalah untuk orang yang khasyah kepada Rabbnya, takut kepada Rabbnya. Itu takut yang didasari oleh ilmu. Karena bedanya khauf dengan khasyah, itu khauf kita takut ya, ya, takut tanpa dasar ilmu. Contoh misalnya, kita takut seorang, ya, takut sama si A. Ya, kita tidak tahu ini si A jago bela diri, ada permainannya atau, tapi kita takut. Ini namanya khauf. Ya. Kita tidak bisa pastikan dia ini bisa kalahkan kita, padahal kita juga punya permainan, ya, atau tidak. Ini namanya khauf. Tapi kita takut. Ini namanya khauf. Tapi kalau kita takut kepada seorang, kita ngerti betul ini sabu hitam itu. Ya. Sabu hitam itu, jangan coba-coba. Ini namanya khasyah. Ya. Ini pada anunya saja untuk membandingkan perbedaan khauf dan apa? Khasyah. Oleh karena itu khasyah ini disebutkan hanya untuk orang-orang memiliki ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya, innama hanyalah al-ulama, orang-orang yang punya ilmu. Ya. Tanpa ilmu tidak mungkin dia khasyah, karena khasyah adalah takut yang dibarengi dengan dasar ilmu. Ya, perhatikan tafsirnya, jazaohum 'inda rabbihim, balasan untuk mereka di sisi Rabbnya, yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat, di dalam surga. Di dalam surga. Jannatu iqamatin wastiqrarin. Itu surga-surga ya yang tetap, yang iqamah, yang tempat tinggal, istiqrar, tetap, fi muntahal husn atau fi muntahal hasan. Ya, sampai pada puncak keindahan. Jannatu adan, sampai pada puncak keindahan. Jadi antum jalan-jalan ke Malino, jalan-jalan ke puncak Bogor, jalan-jalan ke tempat-tempat indah itu belum ada apa-apanya. Karena sifat umum surga itu 3. Mala ainun ra'at. Mala ainun ra'at. Tidak pernah dilihat oleh mata. Berarti kalau antum sudah lihat, berarti rendah itu ya. Paham ini? Berarti kalau masih ada di dunia rendah itu. Dan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata. Yang kedua, wala udhunun sami'at. Tidak pernah didengar oleh telinga. Yang ketiga, wala khatara ala qalbi bashar. Dan tidak pernah terbetik dalam hati siapapun. Kita biar menghayal indahnya surga, ya, cantiknya bidadarinya, dan seterusnya, tidak bisa. Surga di atas itu. Surga di atas itu. Dan subhanallah, ya, di sini disebutkan keindahan surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tajri min tahti kusuriha wa asjariha, itu mengalir di bawah kusur, tahu al-qasr, tahu kusur, istana-istana. Mengalir di bawah istana-istananya, wa asjariha, dan pohon-pohonnya, al-anhar, sungai-sungai. Antum melihat di surah Muhammad itu sungai ada berapa disebutkan? Ada 4. Ya. Sungai susu, sungai madu, sungai khamr, ladzatil syaribin. Ya. Kemudian sungai air yang goiru asin. Ya. Goiru asin. Ya, sungai-sungai mengalir, ya, di bawahnya. Khalidina fiha abada, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Karena orang kalau sudah masuk surga tidak ada cerita mau di exit, ya, di DO tidak ada. Mau dikeluarkan.
diusir, tidak ada. Yang ada itu keluar dari neraka. Ya, ketika seorang masih ada keimanan dalam hatinya, ini keyakinan kita ya, ya, masih ada tersisa keimanan dalam hati, walaupun sebiji dzarrah, pasti dia akan keluar dari neraka masuk surga. Ya, itu pun antum baca Sahih Bukhari, kisah orang yang terakhir masuk surga. Pernah baca kisahnya? Ya, orang yang terakhir masuk surga. Luar biasa. Dia kira dia ya, tolok. Pas masuk surga itu dia kira dia yang paling bahagia. Dia yang paling enak hidupnya, padahal itu yang paling rendah, yang paling terakhir. Ya dikasih ini, kasih. Ya dari awalnya gosong. Dia keluar dari neraka dalam keadaan gosong. Tahu gosong? Gosong hitam, gosong. Ya. Kasih mandi di Nahrul Hayah, ya, sungai kehidupan. Ya, kasih mandi air, ya, tumbuh dia. Tumbuh badannya seperti tumbuhan di pinggir air, pinggir sungai, subur. Maksudnya normal kembali, ya, jasad. Hangus ceritanya ya, gosong. Ya, neraka. Ya, itu. Dan seterusnya. Intinya dia masuk surga, ya, dikasih sampai dia mengira dia luar biasa sekali. Iya. Kayak raja ini. Kayak raja dia. Padahal yang paling terakhir. Ya, bagaimana lagi kalau orang yang tidak pernah singgah di neraka, langsung dia masuk surga. Oleh karena itu dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya pelaku dosa ini tidak akan masuk neraka, tidak akan masuk surga. Ya, paham ini? Itu maksudnya apa? Dukhulan awwaliyan. Ya, dia maksudnya tidak langsung masuk surga sehingga di neraka selama dia masih ada keimanan. Kalau ada keimanan, ujung-ujungnya pasti masuk surga. Tapi kalau dia kafir, memang kafir, tidak ada keimanan, berarti ya tinggal selamanya. Bisa dipahami? Jadi bukan dukhulan abadian, tapi dukhulan awwaliyan. Dia tidak masuk surga pertama kali. Pasti singgah di neraka, baru masuk surga. Taib. Khalidina fiha abada. Perhatikan. Radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap mereka. Faqabila a'malahum as-salihata. Allah pun menerima amalan-amalan saleh mereka. Wa radu'an, dan mereka juga ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bima a'adda lahum, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka min anwa'il karamat, dari jenis-jenis kemuliaan yang beraneka ragam. Ya. Jadi untuk mereka itu apa yang mereka inginkan? Yasha'un. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sukai, itu ada dalam surga. Waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan. Apa tambahan? An-nadharu ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan mereka heran, sudah dikasih semua, apa lagi yang kurang? Ya. Pas Allah Subhanahu wa taala menyingkap tirai wajahnya, ternyata itulah kenikmatan yang paling tinggi, itu memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Baik. Dan itu semua dzalika liman khasyya rabbah. Ai dzalikal jazaa'ul hasan, balasan yang indah tersebut liman khafallah. Itu untuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanaba ma'asiyahu, dan menjauhi dosa dan maksiat. Nah, tentunya di antara perkara yang paling hebat ya menghalangi seorang dengan dosa dan maksiat adalah rasa takut. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah sampai ke jenjang khasyah. Dia punya ilmu yang mendalam tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat. Ya, biar dia sembunyi dalam WC, sembunyi dalam kamar, dia sembunyi di loteng, Allah lihat. Allah Maha mendengar, Maha tahu. Ya. Dan seterusnya, ini akan melahirkan khasyah. Dan itu adalah ilmu yang benar. Ilmu yang benar adalah ilmu yang ya semakin melahirkan khasyah dalam hati seorang hamba. Ya. Jangan semakin tinggi ilmunya, semakin jauh dari
dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah sampai jenjang ma'rifat, tidak salat nih, tidak puasa. Nah, ini pasti ilmu salah. Karena kenapa? Ilmu yang benar, ilmu yang mengantar seorang untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, orang semakin belajar ya, semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir surah Al-Bayyinah. Cukup sekian. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.